Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Etika Profesi Hukum, akan memaparkan materi mengenai hukum moral dan hukum positif. Submateri yang akan kami bahas yaitu apa itu perbuatan manusia, penilaian dan norma, lalu apa itu hukum moral dan hukum positif. Yang pertama, apa itu perbuatan manusia? Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang dilandasi oleh akal yang menyatakan benar atau salah, baik atau buruk, dan karsa yang menyatakan berdasarkan kehendak bebas. Perbuatan manusia yang mempunyai nilai manusiawi atau moral seutuhnya disebut perbuatan manusiawi. Dan sebaliknya, perbuatan yang memenuhi unsur kodrat manusia atau tidak menyerukan hati nurani, tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat, disebut perbuatan tidak manusiawi atau amoral. Yang selanjutnya yaitu penilaian dan norma. Penilaian yaitu kegiatan menerapkan norma moral terhadap suatu perbuatan guna menetapkan perbuatan tersebut perbuatan moral atau amoral. Sedangkan norma yaitu aturan atau patokan manusiawi untuk mempertimbangkan suatu perbuatan apakah bermanfaat atau merugikan diri sendiri ataupun bagi orang lain. Lalu ada beberapa aliran yang menyatakan perbuatan moral itu baik atau buruk. Yang pertama, aliran hedonisme. Aliran ini menyatakan perbuatan manusia dapat dikatakan baik apabila menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, aliran utilisme. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan itu dikatakan baik apabila bermanfaat bagi manusia dan dikatakan buruk apabila menimbulkan kerugian bagi manusia juga. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran tersebut menyatakan perbuatan manusia dikatakan baik apabila bersifat alami dan tidak merusak alam. Yang keempat, aliran vitalisme. Menurut aliran vitalisme, perbuatan baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup seseorang, sedangkan yang buruk adalah yang mengurangi atau merusak daya hidup seseorang. Yang terakhir yaitu norma moral dan norma hukum. Hubungan keduanya yaitu norma moral terdapat pada penyesuaian sikap, sedangkan norma hukum yaitu sikap legalitas atau penyesuaian diri dengan ketentuan undang-undang atau hukum positif. Dan selanjutnya mengenai hukum moral dan hukum positif akan dijelaskan oleh Siti Sarah. Yang akan saya jelaskan yaitu hukum moral dan hukum positif. Yang pertama, hukum moral terlebih dahulu. Dalam perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukum Tuhan. Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat tercermin dalam kehidupan masyarakat atau komunitas tradisional, misalnya suku-suku terbelakang yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi. Tetapi menurut Surdikno, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum ialah keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep hukum sebagai nilai-nilai, asas-asas, dan norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya untuk membangun ketertiban dan ketentraman serta keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam hal ini adalah norma-norma moral yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu, norma moral adalah norma tertinggi yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Norma moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan kesopanan.
Yang kedua adalah hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Dan konsep ini, hak-hak diberikan bukan lewat undang-undang tetapi oleh Tuhan, alam atau nalar. Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu, misalnya masa lalu atau sekarang. Dan di tempat tertentu, hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat. Dan ada 3 unsur dalam hukum positif, yaitu 1. Hukum positif yang mengikat secara umum atau khusus. Misalnya, yang bersifat umumnya yaitu peraturan perundang-undangan, sedangkan yang khususnya keputusan presiden yang menetapkan atau mengangkat pemberhentian pejabat-pejabat alat kelengkapan negara. Yang kedua, hukum positif yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan, yaitu hukum positif ditegakkan atau dipertahankan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dengan mempunyai sifat memaksa meskipun manusia hidup diatur dan tunduk oleh adat istiadatnya. Yang ketiga, hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum positif adalah salah satu aturan hukum yang bersifat nasional dan ada yang berlaku untuk daerah atau lingkungan masyarakat hukum tertentu atau dapat disebut sebagai hukum positif lokal. Hukum positif lokal dapat dibedakan menjadi hukum positif yang lahir atau dibuat dan berlaku dalam lingkungan pemerintah otonomi berupa peraturan daerah atau keputusan-keputusan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.